Yo, kembali lagi ke channel Aing. Jangan lupa bantu subscribe, biar Aing tambah semangat membuat video, dan langsung aja lanjut ke ceritanya. Shin beralih ke temannya Hyun yang sedang membuka pintu dan berkata, "Kalian, bangun. Sana gosok gigi terus sarapan. Sekarang akhir pekan, jadi kakak harus berangkat lebih awal. Kalian bisa tidur lagi setelah sarapan." Dan adiknya yang sama ngantuk. Setelah di kamar mandi adiknya menggosokkan gigi, dan adik laki-laki berkata, "Bisakah kita sarapan setelah tidur lebih lama?" "Tidak," kata adik perempuan. Tiba-tiba ada merman yang sedang mengintip di bak mandi. Adiknya pun berterik, yang membuat kakaknya kaget. Lalu merman itu menghancurkan pintu, dan mengejar adiknya, dan merman itu menangkap adik perempuan, merman yang mau memakannya. Kakaknya yang mengambil pisau dan menuju ke merman, dan menusuk tapi nggak berasa. Merman pun menghempaskan kakaknya dan menghantam parabotan adik perempuan yang mau dimakan. Lee Min Ah yang tiba-tiba datang dan menghantam merman, dan adik perempuan terlepas. Lalu Lee Min Ah mengeluarkan kekuatan telekinesis yang bisa menggerakkan benda. Lee Min Ah langsung aja mengarahkan semua ke merman. Merman itu cuman bisa menangkis. Berkat serangan itu membuat merman terluka cukup parah. Lee Min Ah langsung aja mengeluarkan jurus lainnya, yang membuat merman itu meledak. Lalu Lee Min Ah menoleh dan berkata, "Chaeyeon, kamu tidak apa-apa." Chaeyeon berkata, "Terima kasih, tapi bagaimana kamu bisa datang di sini?" Lee Min Ah berkata, "Aku datang atas permintaan Hyun Sol. Syukurlah aku tidak terlambat." Shin berpindah ke Hyun yang sudah keluar dari rumah sakit. Hyun yang sedang terkejut melihat HP-nya. Gurunya berkata, "Sebagai muridku, apa otakmu sudah konslet setelah melihat sejumlah uang itu?" Hyun berkata, "Master, kau tidak mengerti betapa sedihnya tidak punya uang. Tahukah kamu perasaan tidak bisa makan ramyeon karena tidak punya uang?" Mendengar kata ramyeon gurunya ngiler, dan langsung aja Hyun dibawa pulang. Setelah sampai di perumahan Hyun, Hyun sama gurunya yang berada di dalam lubang hitam itu, dan gurunya berkata, 10% dari eliksir akan memberimu energi 20 tahun. "20 tahun, kata Hyun. Gurunya berkata, "Setidaknya kau bisa mendapatkan 70% yang setara energi 140 tahun asalkan mengikuti arahanku." "Apa yang kau lakukan setelah kau menjadi kuat?" Hyun pun cuma diam sebentar, dan berkata, 2 tahun yang lalu, bencana portal. Ketika portal mengalami bloke untuk yang pertama kali, ada banyak orang yang mati. Orang tuaku dan orang tua Chaeyeon juga mati. Sekarang aku sudah menjadi hunter, takkan ku biarkan siapapun merasakan kesedihan yang sama denganku." Kakek berkata, Entah apa portal itu musuh besar yang disampaikan leluhur padaku." Musuh besar, kata Hyun. Kakek berkata, "Dalam pertarungan terakhir, kau menggunakan 3 teknik yang belum pernah kuajarkan padamu, bukan?" "Iya, kurasa begitu," jawab Hyun. Kakek berkata lagi, "Heavenly Demon akan mengalirkan ingatan seni bela diri mereka pada generasi selanjutnya melalui tubuhnya. Begitulah susunan yang diciptakan Heavenly Demon pertama. Juga menyampaikan pada generasinya kalau semua itu demi menghadapi musuh besar nantinya." Hyun berkata, "Tapi sekarang kita berbeda di dunia yang berada darimu." "Benar juga, kurasa sekarang aku punya alasan untuk segera kembali ke duniaku," kata gurunya. Shin beralih ke Lee Min Ah yang sudah ada di depan pintu. Lee Min Ah yang berusaha menelpon, tapi HP-nya nggak dibawa Hyun. Dan tiba-tiba Lee Min Ah yang sudah ada di depan pintu rumah Hyun. Shin beralih ke guyunya yang minta untuk memakan eliksir itu. Hyun berkata,
berkata, bagaimana caraku menelan sesuatu sebesar ini? Gurunya pun mencentil jidat dan berkata, ku bilang makan, bukan menelannya. Kalau melakukannya sendiri, ku yakin kau akan memakan segigit demi segigit, terus memuntahkannya. Hyun yang jidat sedang benjol berkata, kenapa harus berkata sampai seperti itu, Hyun yang mau memakan eliksir? Shin berpindah ke Lee Min Ah, yang mau membuka pintu. Setelah dibuka ia menengok sambil memanggil Hyun. Lee Min Ah pun masuk sambil nengok-nengok dan terkejut melihat lubang hitam. Shin beralih ke Hyun, yang sedang berusaha mekakan. Gurunya berkata, tenangkan hatimu dan dengarkan arahanku. Kalau kau tidak bisa mengkonsumsi eliksir sehebat itu dengan benar, mungkin kau akan menjadi ampas seumur hidupmu. Pertama, microcosmic orbit, jangan menganggap eliksir itu makanan, rasakan aja energinya. Rasakan energinya, lalu tarik itu dari dantianmu ke titik akupuntur Wailu perlahan-lahan. Shin beralih lagi ke Lee Min Ah, ia pun sangat kesal dan bergumam. Berapa lama dia tidak membersihkan rumahnya sampai muncul berbentuk portal? Gak sadar itu bisa dimasuki. Lee Min Ah mengambil ember sama air dan sabun, yang mau membantu membersihkan. Tapi sayang ia ditelepon. Lee Min Ah pun mau kembali karena sangat penting. Shin beralih ke Hyung, dan gurunya berkata, sekarang arahkan itu pada microcosmic orbitmu. Hyun yang sedang fokus memahami yang diarahkan gurunya. Gurunya bergumam, tidak kusangka ular air itu punya energi yang sebanyak itu. Tempat yang disebut portal itu benar-benar di luar ekspektasiku. Tapi dengan ini lebih baik. Seni Divine Heavenly Demon itu seni bela diri ekstrim yang bagaimanapun juga, dia harus memperkuat energi yangnya. Hyun yang sedang menyerap dan ada notif muncul. Tingkat pengerapan eliksir menjadi 32%. Gurunya berkata ketika eliksirnya sudah meleleh sepenuhnya, padatkan itu, lalu arahkan pada microcosmic orbit. Jangan membiarkannya terlepas, dan ada notif muncul kalau Hyun dikasih wejangan. Dan tingkat penyerapan sudah berada di 50%. Hyun yang kesakitan, dan gurunya berkata, tahan itu, muridku. Kau memiliki benih Heavenly Demon. Lanjutkan, dan tingkat penyerapan sudah 60%. Dan tingkat penyerapan sudah 70%. Yang membuat Hyun kesakitan, dan gurunya mengira Hyun pingsan. Penyerapannya pun sudah mencapai 80%, sampai-sampai darah keluar dari matanya dan mulutnya. Dan penyerapannya sudah menjadi 90%, yang membuat darah ngalir deras. Gurunya pun bersiap membantu, dan mengeluarkan energi origin key pressure release. Setelah itu Hyun memuntahkan darah yang banyak, lalu bajunya Hyun robek semua. Dan ada notif, selamat. Anda berhasil menyerap elixir of the Imugi yang telah hidup lama. Anda mendapatkan ekstrim yang fisike. Dapat dianggap energi panas bahkan tidak mungkin melukai Anda, sambil terbang. Skill listening to instructions Anda naik level. Efek baru ditambahkan, Anda dapat mempelajari teknik orang-orang tertentu suatu saat, dan Hyun terjatuh. Shin berpindah di rumah sakit, ada banyak orang kapar, di dalam pada sangat panik, sampai-sampai semua orang pada di luar, sampai tidak ada ruang untuk berjalan. Lee Min Ah menjenguk Chaeyeon dan berkata, bagaimana kondisimu? Sudah membaik? Chaeyeon berkata, iya, sekarang aku baik-baik saja. Lee berkata, kamu mendengarnya, bukan? Adik-adik di pusat layanan kesehatan. Chaeyeon berkata, apa mereka? Tidak apa-apa. Mereka belum sadarkan diri. Sepertinya itu salah satu gejala yang muncul setelah bertemu merman. Jangan khawatir, ku yakin dokter akan menemukan penyebabnya, dan menyembuhkan mereka.
gedung Red Lion, Hayura yang sedang menelpon Hyun, tapi tak diangkat. Ia pun sangat kesal sampai menyemburkan api, sambil berkata, dia cuma newbie yang baru gabung guild, tapi sudah mengabaikanku. Kalau ku transfer 600 juta won ke rekeningmu, kan sudah seharusnya kamu datang dulu memberiku salam. Apaan ini? Shin berpindah di suatu tempat yang belum diketahui. Di dalamnya ada orang yang berkata, pada akhirnya dia ikut Hayurak, si wanita itu, ya. Dan nama pria itu, Haksen Baldur, salah satu hunter S-Rank, dan guild master dari Experience Shadow. Dan elemen S, dan ada salah satu orang yang sedang minuman, dan berkata, untuk sekelas newbie, di luar biasa. Dan nama orang itu, Jill Lord Demon, salah satu hunter S-Rank juga, dan satu-satunya solo player S-Rank. Haksen berkata, kenapa dia sampai menyentuhnya? Ku ingin menghancurkannya. Jill berkata, hei, sudahi omong kosongmu itu, kita jalani hidup yang tenang. Shin beralih ke Hyung yang sudar, dan gurunya berkata, kalau sudah bangun, cepat buatkan aku ramyeon. Hyun berkata, aku tertidur. Gurunya berkata, jarum besar di sana itu sudah berputar 25 kali selagi kau tidur. Aku ketiduran selama 2,5 hari, kata Hyun. Shin berpindah di asosiasi, Limi yang sedang bicara, dengan cukup keras, apa katamu? Kamu menyerapnya sendiri eliksirnya, sudah kubilang kamu akan mati kalau sampai terjadi kesalah, bukan? Ternyata yang ditelepon itu Hyun, yang sedang memasak ramyeon. Shin beralih ke gedung Guild Red Lion. Hayurak yang sedang bicara sama Hyun. Hayurak biasa aja, bicara dengan santai nggak kayak Limin Hyung yang sedang menyuapi gurunya, dan Hyun salah mengarahkannya. Gurunya sangat kesal, yang membuat benjolan. Shin beralih ke rumah sakit. Hyun yang sedang menjenguk Chaeyon dan Chaeyon berkata, apa yang harus kulakukan kalau mereka tidak bangun? Hyun berkata, mereka akan bangun. Dalam banyak hal, kita sebenarnya sama. Hyun sama Chaeyon yang sedang menjenguk adik Hyun Tae, yang sudah koma lama. Dan Chaeyon memegang tangan Hyun Tae sambil menangis. Gurunya berkata, aku merasakan energi aneh dari saudaramu. Ada semacam segel kutukan di jantungnya. Segel, kata Hyun. Gurunya berkata, ada cara untuk mengatasinya. Tapi, Shin berpindah di perlelangan, dan ada tombak skeleton spear, yang ditawar 70 juga won. Dan ada pria yang nawar 80 juta won. Setelah selesai prei itu mau pulang, tapi dicegat pria yang bernama Jae-yuk Nim, dan berkata apa kau sudah sinting? Kenapa menawar sampai 200 juta won untuk item yang seharga 70 juta? Jin berkata, akan kubeli ini meski harganya 300 juta won. Buat apa juga orang yang takut mengeluarkan 200 juta won ikut lelang? Pulang makan ramyeon atau yang lain sana. Jae-yuk kesal mendengarnya, dan menendang mobil yang membuat mobil itu hancur menghantam pagar. Apa kau mau mati? Jin pun langsung mengeluarkan item yang baru dibelinya, dan berkata, timing yang sempurna, camkan ini. Kau yang mulai duluan. Jae-yuk yang sudah mempersiapkan item sarung tangan dan berkata, akan kutunjukkan padamu alasan item itu cuma seharga 70 juta won. Jin pun langsung melesat sambil berkata, untuk orang yang akan mati, sudahi akting sok kuatmu. Dan orang berdua yang sudah siap dan Jin terkena telak di mukanya, sampai-sampai Jin tersungkur. Jae-yuk berkata, kurasa kau belum mengetahui ini, tapi tidak ada orang yang berhasil selamat setelah mengalahkanku dalam lelang, orang yang sangat jahat.